Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ada pemberitaan yang cukup menarik begitu kan ya, yang salah satunya dari netizen mengatakan begini, Gibran kena karma ya, yang awalnya Gibran cuekin AHY, Bahlil, terus kemudian Caimin, terus kemudian Zulkifli Hasan, dan nampaknya begitu kan, ketika pengukuhan bersama dengan Presiden Prabowo, justru Prabowo ya salami Puan Maharani, bukan Gibran begitu. ini nampaknya agak lucu begitu. Yang awalnya begitu kan, ketika Gibran ini datang ya. Datang terus kemudian dikawal, AHY sudah siap begitu untuk salami Gibran, tapi tahu-taunya nggak disalami sama Gibran begitu kan. Padahal dia sudah siap. Dari raut wajah AHY nampaknya ada rasa kecewa yang sangat luar biasa. tapi ini menarik begitu ya. Tapi ini menarik bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh sosok Gibran ini nampaknya sudah dibalas total begitu oleh seorang Presiden Prabowo begitu. Mengapa, Bang? Coba kita lihat ya cuplikan terlebih dahulu. Ini saat Gibran ya posisinya sudah datang, yang kemudian ini dikawal begitu kan ya. Terus kemudian seorang Gibran datang salami kejaksaan. Nah, nampaknya AHY sudah lihat Gibran begitu kan. Disalami apa enggak ya? Tapi ada Bahlil sebelahnya, terus kemudian ada Zulkifli Hasan dan sebagainya begitu. Tapi ada yang menarik begitu. Nampaknya Prabowo juga tidak salami Gibran begitu. Apakah ini pertanda bahwa memungkinkan begitu kan ya, spekulasi seperti ini semakin raut wajah Gibran ya seolah-olah kena karma begitu. Kok bisa, Bang? Ya, kita lihat saja begitu ya dalam beberapa video begitu kan ya. Dari pengukuhan ini sudah terlihat ya bagaimana sosok dari seorang Gibran yang kemudian bersama dengan Presiden Prabowo begitu kan ya, menunjukkan bahwa wah, ini kalau toh pada hakikatnya bersalaman begitu kan ya, bersalaman yang awalnya ke depan pengukuhan, maka ini akan menjadi satu booming yang sangat luar biasa, seolah-olah Gibran ini sudah kena karmanya begitu kan ya, kena batunya begitu ketika ketika Prabowo tidak salami Gibran begitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi viral juga di media sosial. Nampaknya banyak yang mengatakan jangan-jangan stabilitas politik Prabowo, stabilitas para partai begitu, stabilitas politik para partai, jangan-jangan ini ada apa begitu. Ini salah satu Prabowo dengan Gibran, dan juga ada Puan Maharani ketika pengukuhan ya, terus kemudian memberikan salam hormat begitu, lalu kemudian Prabowo melihat dari sisi kanannya ada Puan Maharani dan kemudian bersalaman dengan Puan Maharani, sedangkan Gibran tidak disalami begitu. Nah, ini detik-detik salah satunya ini langsung bersalaman dengan Puan Maharani. Kenapa tidak dengan Wakil Presiden Gibran begitu kan ya? Lalu kemudian dengan Delisto Sigit, terus kemudian dengan yang lainnya begitu. Langsung Prabowo menyalami yang lain begitu. Artinya secara tidak langsung bahwa seharusnya kan disalami juga begitu kan. Ini reaksi netizen banyak sontak sekali begitu kan ya. Seolah-olah ini kena karma dan sebagainya begitu. Salah satu yang mengatakan begini, ini adalah kutipannya begitu kan ya. Ini dari Ana Ogi ya. Gibran kena karma. Gibran dicuekin AHY, dibalas dicuekin Prabowo. Puan Maharani hingga Kapolri saat sesi foto ya. Dalam pengukuhan itu begitu kan ya. Pelangak-pelongok baikin rambutnya ya. Mbak Puan luar biasa menjadi yang pertama disalami Presiden, termol makin panas. ini salah satu kritikan dari netizen begitu kan ya. Banyak sekali pro dan kontra, dan pada akhirnya mengatakan begini, maaf sampai saat ini aku bingung ya, seperti apa sih ya spek Samsul sehingga bisa lolos dan layak jadi wapres? Apakah syaratnya memang bukan soal kapasitas melainkan karena ambisi? ini banyak sekali kritikan dari netizen begitu kan ya. Yang sebelumnya Gibran ini tidak salami AHY, Bahlil hingga Caimin begitu saat upacara gelar militer ya dalam pengukuhan itu. Bahkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak menyalami Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY begitu kan ya. Dan dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer lapangan udara pada hari Ahad ya, pagi 10 Agustus 2025, momen itu terekam kamera ya, ketika
Gibran baru tiba di lokasi acara dan nampaknya begitu dilihat dari beberapa akun YouTube begitu Sekretariat Presiden, nampaknya memang iya si AHY tidak disalami begitu. Nah, apakah ini adalah sebuah karma bagi mereka? Apakah karma bagi mereka begitu kan ya? Kemudian seolah juga tidak disalami oleh Presiden Prabowo begitu. Banyak muncul spekulasi-spekulasi ini begitu kan. Mungkin ya lupa atau bagaimana, tapi yang jelas dengan adanya seperti ini masyarakat melihat bahwa sudah dibayar kontan kata netizen begitu. Sudah dibayar kontan, dibayar lunas kata netizen ya. Ini agak seru begitu kan ya, agak seru dalam beberapa komentar netizen. Ini salah satunya begitu dari komentar, kasihanlah pada kita semuanya yang menjadi korban berita viral ciptaan media. Ini komentar dari netizen ya. Bahkan untuk kebutuhan apa wakil presiden ini dikasihani? Ini komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu. Tapi dengan apa yang kemudian terjadi hari ini, banyak isu-isu yang muncul begitu kan ya, soal Gibran tidak salami AHY, padahal ini sudah melihat begitu kan ya. Ini sudah melihat jelas, AHY sudah melihat jelas di tangannya begitu, kenapa tidak disalami? Padahal agak dekat begitu kan ya. Jadi saya kira netizen itu publik masih bertanya-tanya soal ini begitu kan ya. Tapi bagi kami melihat dengan situasi dan kondisi mungkin tidak melihat atau bagaimana. Tapi yang jelas sebagai Menkonya begitu kan harus disalami begitu. Harus disalami betul begitu. Kasihan si AHY begitu kan. Bagaimana tidak kasihan kalau sudah seperti ini coba ya. Ada beberapa juga ya dari komentar salah satu netizen begitu kan. Banyak sekali pro dan kontra. Kalau secara hitung-hitungan begitu kan, secara hitung-hitungan dalam hal ini banyak yang mengcapture ya. Salah satunya ini. Nih, coba kita lihat ya. Ini salah satunya di-capture oleh netizen. AHY sudah melihat Gibran, apakah mau disalami atau tidak? Kan harus waspada begitu kan. Nah, artinya harus siap-siap begitu disalami atau tidak begitu. Harus respect lah karena ini wakil presiden. Maka bukan tidak mungkin ini akan menjadi satu hal yang kemudian kritikan-kritikan begitu nantinya begitu kan. Padahal sudah kelihatan oke begitu kan ya, dan bahkan karena tidak disalami maka AHY langsung fokus ke depan. Fokus ke depan di situ begitu. Dan saya kira banyak multi tafsir yang muncul dan pada akhirnya kalau disalami nampaknya kalah pamor, ada yang mengatakan kalah cerdas dan sebagainya. Inilah yang kemudian muncul narasi-narasi itu begitu kan ya. Jadi agak menarik memang ini begitu kan ya. Bahkan tidak hanya itu, Gibran kemudian berjalan menuju panggung utama ya di saat sudah hadir beberapa menteri. Ya, Gibran tampak melewati Menteri ATR ya atau BPN AHY begitu kan, yang Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Menteri Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dan Gibran tidak menyalami mereka. Ada apa begitu? Ini menjadi reaksi begitu kan ya. Namun Gibran ya terlihat menyalami Kepala Staf Angkatan Darat ya, juga kemudian Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Marsikal Tony Harjono. Setelah itu Gibran duduk di tempat yang disediakan dan tidak berlangsung lama Prabowo tiba di lokasi kegiatan. Setelah itu upacara dimulai. Kegiatan itu dihadiri oleh 27.000 orang terdiri dari atas pasukan upacara. Nah, pada kesempatan itu Prabowo meresmikan dan mengukuhkan sejumlah satuan baru TNI, diantaranya peningkatan kepangkatan Danjen Kopassus menjadi ya Pangkopassus ya, beserta membantukan 6 grup Kopassus. Ya, inilah menurut saya pribadi Prabowo menyalami itu begitu. Ya, inilah yang terjadi begitu. Maka ini akan menjadi gunjang-ganjing pada akhirnya begitu kan, ketika Prabowo tidak menyalami Gibran, dan pada akhirnya orang-orang akan melihat itu begitu kan ya. Jadi saya kira ini persepsi publik banyak sekali begitu ya, ada pro dan kontra begitu. Tapi bagi kami ya sah-sah aja begitu. Karena apa? Karena yang kami lihat begitu kan, mungkin AHY mungkin Gibran tidak melihat itu, tapi dengan adanya situasi dan kondisi itu benar-benar ada apa begitu kan, sehingga orang-orang banyak mengatakan wah ini sebuah karma ketika Prabowo begitu kan tidak salami Gibran dan sebagainya begitu. Ini dianggap sebagai karma bagi mereka begitu. Tapi dengan adanya seperti ini ya mau bagaimana lagi begitu. Ini ngeri-ngeri sedap bos ya, ngeri-ngeri sedap. Makanya banyak muncullah narasi-narasi di media sosial begitu, karena mungkin tidak salami, karena yang ada di sebelahnya mungkin Prabowo lebih sayang PDIP dibandingkan dengan Gibran mungkin begitu kan ya.
Karena yang sebelahnya itu adalah Puan Maharani langsung menyambut salam begitu kan kepada Puan Maharani dan sebagainya. Inilah kritikan-kritikan dari netizen dianggap bahwa sebuah karma ya, sebuah karma ya, karena AHY tidak disalami begitu, maka kemudian ini banyak yang mengatakan ini sebuah karma dan sebagainya. Dari inilah mungkin termol itu mungkin agak kepanasan begitu, karena langsung yang disalami itu adalah Puan Maharani dan sebagainya. Kata netizen, mampus. Kasihanlah pada kita semua yang menjadi korban berita viral ciptaan media ini ya. Rai gede kerjaan dicarikan bapaknya, sok belagu. Ini komentar dari netizen ya, banyak pro dan kontra. Tapi melihat seperti ini, apapun yang terjadi itu adalah wakil presiden kita, harus diapresiasi juga dong ya. Kenapa bang? Ya biasalah. Dalam dunia politik biasa begitu. Tapi dengan adanya seperti ini pasti digoreng lagi begitu, habis-habisan begitu kan ya. Mungkin orang akan melihat bahwa jangan-jangan ini masuk karma apa atau apa begitu. Tapi yang jelas dengan isu-isu seperti ini mengatakan beberapa bulan yang lalu begitu, tidak nyampe beberapa bulan yang lalu, bahwa Jokowi mengatakan ada orang yang membackingi soal ijazah palsu ini. Nah, ditambah lagi para termol-termol itu mengatakan, ya ini saya pakai baju apa? Ini saya pakai baju warna biru. Nah, seolah-olah itulah yang kemudian Partai Demokrat dituduh seperti itu, seolah-olah melindungi isu soal ijazah palsu dan sebagainya, atau membacking itu begitu kan ya. Banyak multitafsir, pada akhirnya muncul narasi-narasi itu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda di Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.